Halo rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Ninta. Pada sesi sebelumnya, kita sudah belajar mengenai elemen pertama dalam BMC, yaitu Customer Segments. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas elemen kedua pada Business Model Canvas, yaitu Value Propositions. Yuk kita mulai belajar. Value Propositions adalah sekumpulan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan yang memberikan nilai atau benefit bagi pelanggan. Value Proposition inilah yang menjadi alasan mengapa pelanggan memilih produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan dibandingkan produk atau layanan ditawarkan perusahaan lainnya. Bagi pelanggan, produk atau layanan yang memberikan manfaat adalah yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi mereka atau yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Value proposition sangat terhubung erat dengan customer segments, karena sejatinya perusahaan menawarkan nilai atas permasalahan yang dihadapi pelanggan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Value proposition dapat terbagi menjadi dua elemen besar, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif contohnya harga yang lebih kompetitif dan kecepatan layanan, sedangkan kualitatif contohnya adalah desain yang menarik dan customer experience yang menyenangkan. Setidaknya ada 11 bentuk value proposition yang ditawarkan perusahaan terhadap pelanggan. Yang pertama adalah newness, yaitu nilai yang ditawarkan oleh perusahaan di mana sebelumnya belum pernah ada yang menawarkan manfaat ini kepada pelanggan. Contohnya saat diluncurkan handphone untuk pertama kalinya. Yang kedua, performance, di mana perusahaan menawarkan nilai kepada pelanggan dengan melakukan peningkatan performa dari produk atau layanan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, produsen komputer mengeluarkan seri baru dengan improvement pada storage ataupun graphics. Berikutnya adalah customization, di mana produk atau layanan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pada segmen pelanggan. Namun pada beberapa tahun belakangan ini dikembangkan juga konsep mass customization sehingga dapat diproduksi dalam skala besar. Contohnya adalah motor listrik. Yang keempat, getting the job done, di mana perusahaan menciptakan nilai dengan membantu pelanggan melakukan pekerjaan tertentu. Yang kelima, desain. Dengan desain yang unik dan bagus, sebuah produk dapat menjadi sangat diterima oleh pelanggan. Contohnya fashion. Berikutnya adalah brand atau status, di mana pelanggan merasakan nilai atau manfaat dengan menggunakan produk high-end brand, di mana dengan menggunakan produk tersebut akan berpengaruh terhadap pengakuan statusnya. Contohnya adalah pelanggan yang membeli tas high-end brand. Yang ketujuh, harga, di mana perusahaan menawarkan manfaat yang serupa dengan harga yang lebih rendah. Contohnya adalah low-cost airlines. Yang kedelapan, cost reduction, di mana perusahaan membantu pelanggan untuk menekan biaya yang merupakan salah satu cara yang tepat untuk menciptakan nilai. Contohnya penerapan aplikasi CRM atau Customer Relationship Management pada perusahaan. Yang kesembilan adalah risk reduction, di mana perusahaan memberikan nilai kepada pelanggan dengan mengurangi resiko atas produk yang dibeli pelanggan. Contohnya garansi 1 tahun saat membeli barang elektronik. Yang ke-10 adalah accessibility, di mana perusahaan memberikan kemudahan akses bagi pelanggan untuk dapat membeli produk yang selama ini sulit diakses. Contohnya, aplikasi fintech yang saat ini memudahkan pelanggan untuk dapat membeli emas, saham, reksadana, dan produk serupa secara online. Yang terakhir adalah convenience atau usability, di mana perusahaan dapat menciptakan nilai untuk pelanggan dengan cara memberi kenyamanan atau kemudahan bagi pelanggan dalam menggunakan produk tertentu. Contohnya, Spotify memudahkan pelanggan dalam mengakses ribuan lagu dari manapun dan kapanpun. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga semakin paham dengan pembahasannya ya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.